Selamat malam, Bapak-Bapak anggota Pelkat PKB GPIB Kentakasih. Puji Tuhan, malam hari ini, hari Jumat tanggal 11 September 2020, kita berjumpa kembali dalam ibadah perdana Pelkat PKB yang dilaksanakan secara streaming. Mudah-mudahan ibadah ini boleh menjawab kerinduan dan doa kita selama ini. Ibadah malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Hari Rumagit STH. Untuk memulai ibadah pada malam hari ini, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 4, Hai Mari Sembah, dari baris pertama dan baris ke-6 nanti. Mari kita berdiri. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha besar, mulia namanya, tatanya megah. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena di tengah-tengah kondisi yang menurut nalar dan logika kami boleh dikatakan sulit, kami masih boleh menemukan pertolongan Tuhan. Bahkan hingga saat ini kami semua ada dalam keadaan baik. Itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur karena Tuhan akhirnya mengizinkan kami, kaum Bapak dari GPIB Kentakasih, untuk memulai ibadah yang akan dilakukan secara streaming. Kiranya Bapak berkenan akan ibadah kami malam hari ini, kiranya hanya nama Tuhan yang dimuliakan, kehendak Tuhan yang dinyatakan. Ibadah malam hari ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biar nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kami mohon ya Tuhan, Tuhan menguasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, terlebih memberlakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami umat-Mu saat ini siap sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kaum Bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada malam hari ini dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, dari Kitab Amsal pasal 4, kita membaca mulai ayat 18 sampai 19. Kitab Amsal pasal 4 ayat 18 sampai 19. Jemaat diundang berdiri. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan,
Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat disilakan duduk. Kaum Bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan kita boleh beribadah pada malam hari ini. Dan saat ini kita telah membaca satu bagian Alkitab dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, dari Kitab Amsal pasal 4 ayat 18 sampai 19. Sekalipun kita bapak-bapak, tapi berhadapan dengan Kitab Amsal ini, kita memposisikan diri sebagai anak-anak. Karena di sini ada ungkapan-ungkapan yang menyebutkan bahwa dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Artinya bahwa yang mengajarkan itu adalah laksana seorang ayah, dan yang menjadi objek pengajaran ataupun yang diajari adalah anak-anak. Jadi tidak peduli usia kita, dalam Amsal ini kita memposisikan diri sebagai anak-anak yang siap sedia menerima pengajaran dari sang ayah agung dalam kitab Amsal ini. Di sini dikatakan bahwa tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Di sini ada disebutkan orang fasik. Kalau kita mengerti tentang fasik, ya sebagaimana dalam referensi kita selalu kamus besar bahasa Indonesia, itu yang tidak peduli terhadap perintah Tuhan, tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Jadi orang fasik, orang yang tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Itu orang fasik bukan berarti tidak tahu tentang perintah Tuhan. Ia tahu, tetapi ia tidak peduli. Itulah fasik. Orang fasik, orang yang tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Dalam Alkitab banyak juga disebutkan tentang fasik, orang fasik, dengan contoh-contoh bagaimana apa yang dilakukan mereka. Saya membandingkan apa yang tertulis dalam Kitab Mazmur pasal 10 tentang orang fasik. Saya membaca beberapa ayat dalam Mazmur pasal 10, mulai daripada ayat 2 dari Mazmur pasal 10 ini. Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki nama dan menista Tuhan. Inilah fasik menurut Alkitab, konotasinya selalu negatif. Orang yang tidak peduli terhadap perintah Tuhan, orang yang melanggar perintah Tuhan, merencangkan hal-hal yang jahat terhadap sesama, itulah orang fasik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini dipertentangkan secara kontras antara jalan orang benar dan jalan orang fasik. Jalan orang benar itu terang. Bahkan dikatakan jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Begitu fajar menyingsing, ada terang. Tapi terang itu terus bertambah terang. Itulah yang disebutkan tentang jalan orang benar. Jalan orang benar. Sedangkan jalan orang fasik itu seperti dikatakan, jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ada sandungan-sandungan yang bisa terjadi dalam jalan kehidupan orang fasik. Yang mereka sendiri, orang fasik sendiri, tidak tahu.
tidak tahu itu. Tetapi terjadi sandungan-sandungan itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berbicara jalan, jalan itu adalah sesuatu yang penting. Pernahkah kita tersesat di jalan? Tersesat di jalan misalnya, mau pergi ke sesuatu tempat. Kemudian kita mencari-cari jalan dan tidak ketemu jalan yang benar menuju ke tempat itu. Apa jadinya? Kita tersesat di jalan. Itu jalan kehidupan ya secara jasmani. Terlebih tersesat di jalan kehidupan secara rohani. Artinya bahwa jalan kehidupan secara rohani, apa yang dilakukan yang berdampak rohani atau spiritual, itu dalam tuntunan jalan orang fasik, itu akibatnya sangat fatal. Sedangkan cuma tersesat mencari jalan saja, kita sudah merasakan bagaimana sengsaranya. Apalagi tersesat di jalan kehidupan, disesatkan oleh jalan orang fasik, jalan kefasikan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah satu perbandingan yang kontras di mana kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan hendaknya memilih, dan tentunya diharapkan semua untuk memilih jalan orang benar dan menjauhkan jalan orang fasik. Memilih jalan orang benar, memilih jalan orang benar karena jalan orang benar itu adalah jalan tuntunan Tuhan, jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada umatnya. Tuhan berkenan menunjukkan ini jalan yang benar, ini yang harus dilakukan, ini kebenaran-kebenaran yang harus dijaga dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya untuk menjabarkan bagian Alkitab ini kita juga sudah bisa menjabarkannya bahwa kita terus di jalan yang benar. Kita terus menjaga kehidupan dalam kebenaran, baik dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan di mana saja kita berada. Tentunya kita terus memegang teguh kebenaran itu. Kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran dalam kehidupan kita yang kita alami atau kita hadapi, dan kita membutuhkan pertimbangan-pertimbangan etis, teologis, yang mana yang dipilih? Kita terus berpegang pada jalan kebenaran, ambil yang benar, apapun resikonya. Mungkin jalan kebenaran, jalan orang benar yang kita tempuh itu tidak mengenakan, tetapi tidak mengenakan sesaat saja. Tidak mengenakan sesaat saja. Mungkin jalan benar yang kita tempuh, jalan orang benar yang kita tempuh, yang kita pilih, itu menyebabkan ada orang lain yang akan marah dengan kita. Tidak apa-apa, yang penting kita dalam kebenaran. Sebab jalan kebenaran itu, jalan orang benar itu tetap terang. Dan bila mana kita berjalan dalam kebenaran itu, kita juga menerangi kehidupan kita, menerangi jalan kita, dan juga menerangi sesama kita untuk turut berjalan dalam jalan kebenaran itu. Tetapi jalan orang fasik itu mendatangkan kecelakaan. Mungkin sesaat lamanya jalan orang fasik terasa indah, terasa mulus. Tetapi kita tahu persis akibatnya. Cepat atau lambat jalan orang fasik itu akan mengalami kesesatan, kebinasaan. Mungkin saja dalam kehidupan di dunia ini belum mengalami kebinasaan, tetapi kita tahu jalan hidup setiap orang bukan hanya ada di dunia ini, ada berkelanjutan sampai selesai hidup di dunia ini. Jadi mari tetap kita pilih jalan kebenaran sebagaimana yang dinasihatkan oleh hikmat ini dalam kitab Amsal ini. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Inilah yang merupakan perenungan kita PKB pada malam hari ini. Dan kalau kita juga mengaitkan dengan keadaan kita yang saat ini, di mana kita masih dalam pandemi COVID-19, tentunya
juga dapat kita mengerti bahwa dengan adanya COVID-19 ini juga kita diuji bagaimana untuk bersikap. Apakah kita akan mematuhi protokol-protokol kesehatan dengan baik atau kita melalaikannya. Dengan mematuhi protokol-protokol kesehatan dengan baik berarti kita pada jalan orang benar. Kalau jalan orang fasik mungkin menganggap remeh, dan bila mana ada akibat yang bisa menyengsarakan sampai pada akibat yang fatal, itu tentunya kita sendiri yang akan tanggung kalau kita mengikuti jalan orang fasik dengan menganggap remeh tentang hal-hal yang memang benar-benar mengancam. Tetapi kita tetap mengikuti protokol-protokol kesehatan dan tetap memohon perlindungan Tuhan, bahwa Tuhan tetap memantau, melihat umatnya yang berjuang dalam kondisi yang tidak mudah saat ini. Kita berjuang untuk terlepas atau terbebas, terlolos, atau tidak terserang COVID-19 ini, tidak terjangkit dengan cara-cara yang benar, dan tetap dalam doa kita kepada Tuhan untuk mohonkan perlindungan dari Tuhan. Inilah perenungan tentang jalan orang benar dan jalan orang fasik. Marilah kita tetap di jalan orang benar dalam kehidupan kita, dan kita terus pelihara kehidupan beribadah kita, kehidupan penyembahan kita, dan kehidupan kebenaran kita. Tuhan memberkati kita sekalian, kaum Bapa sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sambut firman Tuhan dengan menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 424 bait 1 dan 2. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat sekalian, mari kita naikkan doa syafaat kita ke hadirat Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam surga, kami senantiasa mengucap syukur kehadirat-Mu, karena sampai saat ini kami merasakan perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, hingga kami boleh ada, kami boleh dalam keadaan sehat, kami terlindungi oleh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atasnya, dan juga kami boleh Tuhan sempatkan untuk beribadah pada malam hari ini. Ibadah Pelkat PKB. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan indah
di mana kami boleh beribadah, boleh menyanyikan nyanyian-nyanyian syukur, pujian kami, boleh menaikkan doa-doa kami, dan juga boleh membaca dan merenungkan firman-Mu, firman kebenaran untuk menuntun jalan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami terus memohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, karena menghadapi pandemi COVID-19 ini, banyak hal-hal yang menyulitkan kami ya Tuhan. Karena itu kami mohon kiranya Tuhan sendiri yang akan menuntun langkah kehidupan kami. Tuhan sendiri yang akan menuntun jalan kami, pekerjaan kami ya Tuhan. Kami mohon Tuhan yang berperkara atas pekerjaan kami. Mungkin kami harus bekerja dari rumah, ataupun ada keterbatasan kami dalam melakukan tugas tanggung jawab kami, pekerjaan kami. Namun kami percaya ya Tuhan, kalau Tuhan menuntun kami dapat melaksanakannya dengan semaksimal mungkin. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam sorga, kami mohon Tuhan berkati pekerjaan kami masing-masing. Pekerjaan kami masing-masing biarlah dapat berjalan dengan baik, sekalipun ada keterbatasan saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati ya Tuhan, istri kami, anak-anak kami, orang-orang yang kami kasihi. Tuhan berkati semua ya Tuhan. Tuhan sertai kami, lindungi kami semua ya Tuhan. Lindungi dari penyakit apapun ya Tuhan, termasuk COVID-19. Lindungi kami ya Tuhan, karena kuasa Tuhan adalah kuasa yang agung, yang sanggup untuk melindungi kami karena kasih kemurahan Tuhan. Ya Tuhan Allah kami juga berdoa untuk gereja kami, GPB Jemaat Genta Kasih Surabaya. Tuhan berkati ya Tuhan dalam pelayanan gereja kami. Juga ya Tuhan dalam segala keterbatasan karena pandemi ini. Tuhan berkati ya Tuhan segala usaha kami, jemaat-Mu dalam melaksanakan ibadah-ibadah, melaksanakan pelayanan secara umum. Tuhan berkati, Tuhan sertai kami. Tuhan berkati ya Tuhan Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Nyonya Bendelina Matatula Leba. Tuhan berkati Ibu Pendeta dalam kehidupan, pelayanan, dan juga keluarga. Tuhan berkati segenap penatua dan diaken. Tuhan berkati segenap umat-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan di jemaat ini. Tuhan berkati sertai mampukan ya Tuhan untuk dapat melaksanakan pelayanan dengan baik menurut kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk segenap anggota PKB ya Tuhan, dari sektor 1 sampai sektor 5. Tuhan berkati ya Tuhan. Tuhan sertai semuanya Tuhan. Tuhan kiranya tuntun dalam kehidupan. Bahkan segenap anggota jemaat GPB Genta Kasih Surabaya. Tuhan sertai, Tuhan lindungi dalam kehidupan kami, dalam peribadahan kami, dan dalam apa yang kami kerjakan, kami lakukan sehari-hari. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam sorga, kami juga berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Biarlah terus Tuhan tuntun untuk dapat memimpin, mengayomi masyarakat dengan baik. Di masa pandemi ini biarlah ya Tuhan terus karuniakan hikmat kepada pemerintah di segala tingkat pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Bagaimana Tuhan berikan hikmat untuk dapat juga mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pandemi ini. Ya Tuhan Allah, Bapa dalam sorga, begitu juga pemerintah dapat terus mengendalikan keadaan kehidupan dalam bidang ekonomi, bahkan segala aspek kehidupan dalam kehidupan bernegara, berbangsa kami. Tuhan berkati ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan kiranya Tuhan tuntun mereka-mereka yang mempunyai keahlian untuk menemukan obat yang bisa melawan COVID-19 ini. Vaksin-vaksin yang dalam masa uji klinis. Tuhan berkati semuanya Tuhan. Biarlah suatu saat nanti COVID-19 ini bisa teratasi, baik di bangsa dan negara kami Indonesia maupun di tingkat dunia. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam surga, inilah kami umat-Mu yang menaikkan segala doa-doa syukur kami dan juga doa-doa permohonan kami
yang kami naikkan kehadirat-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak-bapak yang terkasih, mari kita sama-sama memberikan persembahan syukur dengan menyanyikan Gedung Jemaat 450 ayat 1 dan 5. Hidup kita yang benar. Bapak-bapak yang terkasih, mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk mendoakan persembahan syukur kami. Puji dan syukur ya Tuhan, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Hingga sampai detik ini Engkau masih menyertai, memberkati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh dapat melakukan semua aktivitas kami dalam keluarga, dalam rumah tangga kami masing-masing ya Tuhan. Kami percaya Tuhan itu semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang telah dibawakan oleh Bapak Pendeta Romangki Tuhan, sehingga kiranya kasih, berkat firman ini Tuhan boleh menjadi tuntunan bagi kami ya Tuhan, dan Engkau boleh memberkati Bapak Pendeta dalam tugas dan pekerjaannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendoakan persembahan syukur kami, kiranya persembahan syukur yang kami berikan ini boleh menjadi berkat dalam pelayanan kasih untuk kemuliaan nama-Mu.
Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita melakukan Kidung Jemaat 408 bait 1 dan 2 sebagai nyanyian penutup kita. Di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.